Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Dr. Joseph Paul Zhang, dengan judul Allah Buddha. Lektor kita hari ini adalah Ibu Ayu Anggraini dan Pak Cecep Utama. Silakan untuk mempersiapkan diri. Ibu Ayu nanti akan membacakan dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 8 dan Pak Cecep Utama akan membacakan dari Roma 13 ayat 1 sampai 14. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Silakan Pak Selamat. Baik, mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua telah dimampukan untuk menaikkan pujian dan ucapan syukur di dalam Tuhan. Kini tiba saatnya kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati para lektor yang akan membacakan firman-Mu, dan firman-Mu yang kami dengar dapat menyegarkan jiwa raga kami serta roh kami. Berkati juga hamba-Mu, Pak Paul, yang akan mengajar kami, membimbing kami, supaya kami dapat menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Benda. Amin. Terima kasih Pak Selamat Trianto. Baik, kita akan mulai di terlebih dahulu oleh Ibu Ayu Anggraini. Silakan Bu. Terima kasih Bu Endang. Saya akan membacakan Mazmur pasal 138. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu yang menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Jangan Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikian. Baik, saya lanjutkan Roma 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukum atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak,
karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini kamu harus lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk para lektor Ibu Ayu dan Pak Cecep. Dan saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya dengan judul Allah Budek. Terima kasih, silahkan Pastor. Dan sembari menunggu Pastor ya Bapak Ibu, ada sedikit yang kami akan infokan. Beberapa acara yang ada di Hagios Community, yaitu Embun Pagi yang seperti saat ini sedang kita jalani, yaitu setiap hari pukul 4 pagi sampai dengan selesai dalam durasi kurang lebih 90 menit ya. Kemudian ada Koinonia setiap minggu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Berarti nanti malam ya Bapak Ibu, jangan lupa untuk hadir. Kemudian ada Shalom Indonesia setiap hari pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, 9 malam ya. Kemudian ada Dr. Medsos pada pukul 6 sore sampai dengan pukul 9 malam. Setiap hari Senin sampai Jumat. Terima kasih atensinya, dan kita akan kami juga menghimbau Bapak Ibu saat mulai dari pembacaan ayat sampai dengan renungan selesai, untuk para penerima bantuan mohon untuk open cam, karena itu akan mempengaruhi absensi saudara dan kelolosan untuk mendapatkan beasiswa. Terima kasih. Ya, silakan Pastor, saatnya untuk kita mendengarkan renungan firman Tuhan.
Ya, sembari kita menunggu pastor ya, open cam Bapak Ibu. 2 menit sebentar. Oke, baik pastor. Ya. Ya Bapak Ibu, bila saudara diberkati melalui pelayanan kami, jangan lupa subscribe ya, like dan share channel Joseph Pauzang ini di YouTube, sehingga bisa mempelajari ulang dan mendapat informasi baru jika ada acara-acara maupun video terbaru. Komunitas ini bernama Hagios International Community. Kami siap melayani saudara yang rindu datang kepada Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta dibaptis air. Silakan Anda hubungi hotline Hagios Care di nomor 0813 7960 0100 dan hotline embarkasi di nomor 0812 7760 0100. Baik, sambil menunggu pastor kembali ya, saya mengingatkan untuk Bapak Ibu untuk memperhatikan posisi kamera ya Bapak Ibu ya, supaya terlihat bagus. Jadi jangan terlalu dekat atau terlalu jauh. Kalau terlalu dekat nanti hanya terlihat dahi dan itu pun terkadang terpotong ya Bapak Ibu, dan untuk tampilannya kurang elok ya. Terima kasih. Silakan ya diperbaiki, memperhatikan posisi kamera, diletakkan dan tidak bisa dipegang supaya tidak goyang-goyang juga. Terima kasih. Dan kalau bisa posisinya landscape ya, tidak portrait. Shalom Dan, semuanya. oke, puji Tuhan, Pastor sudah. Laptop. Silakan, Pastor. Luar biasa tema kita hari ini adalah Allah budek. Saudara, berkali-kali orang berdoa, kamu berdoa, Tuhan teriak-teriak, Tuhan, 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 tolong Tuhan. Tapi kok rasanya Tuhan nggak dengar, saudara ya. Katanya Yesus dipuritan, tapi dibangunin nggak bangun-bangun, saudara ya. Wah, nih Yesus ini lagi pingsan. Coba katanya Allah mendengar, katanya Tuhan mendengar. Kok teriak-teriak, katanya tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinganya tidak tuli. Tapi kenapa? Nah itu saudara, tapi kenapa? Ya karena dosamu. Saya dosa apa ya banyak. Ya banyak. Saudara, kalau kamu berdoa, kalau kamu lagi dalam kesulitan dan kamu teriak sama Tuhan, dan Tuhan seakan tidak mendengar. Saudara, saya nggak beretorika. Memang benar-benar ada sesuatu yang menghalangi. Ya, yang menghalangi apa? Cuma dua, saudara. Satu, hawa nafsumu. Ya, satu itu hawa nafsumu. Ya, yang kedua ya karena kamu hidup di dalam dosamu. Hanya dua, karena dosamu, dan kedua karena hidup dalam dosamu, dan kedua ya karena hawa nafsumu. Ya, saudara ya. Karena ketika kamu hidup di dalam hawa nafsumu, ya, maka doa itu tidak akan didengar. Kan kalau misalnya kedengarannya 1 dari 1000 doa. Makanya saya suruh dulu riset, coba kamu doa berapa kali, permintaannya apa, mana yang dijawab, mana yang enggak. Tapi kalau kamu selalu hidup di dalam Tuhan Yesus dan remanya Tuhan Yesus di dalam kamu, doamu pasti tidak akan mengikuti hawa nafsumu. Doamu pasti apa yang kamu butuhkan. Dan kalau kamu hidup di dalam Yesus dan remanya Yesus dalam kamu, tidak mungkin kamu hidup di dalam dosa juga.
Jadi ketika kamu berdoa dan Tuhan tidak mendengar doamu, saudara, ya kamu harus jujur. Ada yang salah. Tidak ada, aku yakin ada yang salah. Tidak ada yang salah, saudara. Percaya saya. Ya, ini bukan retorika. Kalau pendeta-pendeta lain semua bilang, ada 3 jawaban. Ya, tidak, atau tunggu. Lalu biasanya ya tunggu atau tidak. Yanya kapan Tuhan? Ya, 1 dari 1000 doamu mungkin. Tapi saya kasih tahu kamu, kalau kamu berdoa, Tuhan dijawab. Ada 2, saudara. Kamu berdoa karena hawa nafsumu, kedua karena ada dosa. Sebab ketika kamu mendengar firman, ya, bahwa tinggallah di dalamku dan remaku di dalammu, maka kamu tidak akan berdoa mengikuti hawa nafsumu. Kamu akan berdoa sesuai kebutuhan dan keperluanmu di dalam perkenanan Tuhan. Dan ketika kamu hidup di dalam Tuhan Yesus dan remanya Tuhan Yesus di dalam kamu, tidak mungkin kamu hidup di dalam dosamu. Kamu minta apa saja pasti dikasih. Kamu berseru apa saja pasti Tuhan kabulkan. Itu loh. Coba deh, jujur. Dan kita sering tidak jujur dengan hidup kita sendiri. Dan itu mengerikan. Orang yang tidak jujur dengan dirinya sendiri. Ya, dan saya melewati masa-masa tidak jujur kepada diri kita sendiri. Ya, saya berdoa, Tuhan, mengapa tidak jawab? Mengapa meleset terus? Mengapa tidak tepat? Ada apa Tuhan? Apa salahku? Apa dosaku? Ya banyak. Cuma saya nggak jujur aja. Masa gitu aja salah tuh? Iya salah. Ya, Tuhan, salahku di mana? Iya, doamu salah karena hawa nafsumu yang berdoa. Bahkan ketika kamu minta lepas dari pencobaanmu, ya kan? Mengapa kamu ingin lepas dari penderitaanmu? Kan karena hawa nafsu kan. Mengapa kamu ingin lepas dari kemiskinanmu? Karena hawa nafsu kan. Padahal kamu tidak miskin loh sebetulnya. Coba hitung. Coba kamu hitung baik-baik. Apakah kamu benar-benar miskin? Enggak. Kamu hanya pengen beli barang mewah, nggak punya duit. Iya kan? Karena pengen bergaya hidup mewah, tapi nggak ada duitnya. Lalu kamu maksa, ngutang, kredit. Karena kamu pengen memiliki sesuatu. Saya pengen punya saksofon, saudara ya, yang bagus. Setiap kali mau beli duitnya kepake. Ada kena tilang, ada macam-macam saudara ya. Ada tiba-tiba aku nombokin gereja, ada nanti tiba-tiba kena pajak kemarin ya. Jadi aduh, terus pernah terlintas sekali saudara ya. Oh, aku tak nyicil saudara. Karena saksofonnya lumayan ya saudara ya. Kayaknya 1000 sekian lah pokoknya ya. Pernah tak cicil aja ya, tak bayar, tak pakai begini. Tiba-tiba firman Tuhan lewat saudara ya. Firman Tuhan lewat. Kalau Tuhan tidak kasih, berarti belum saatnya. Wah, saya kaget, iya kenapa aku belum maksa ya? Ya kan? Tuhan ya belum kasih, berarti belum saatnya. Jadi nggak usah maksa, ya saudara ya. Jadi saya bilang, oh, benar juga ya. Kenapa aku belum maksa? Kan tidak harus punya kan? Lagian Ya. kenapa sih aplikasinya dimatiin? Oh, ini siapa nih yang utak-utik nih? Siapa yang utak-utik? Ayo, jangan diutak-utik. Sayanya nggak konsen, sayanya nggak fokus. Rubah-rubah terus. Nah, ini kan rubah lagi kan? Siapa utak-utik lagi nih? Oke, jangan diutak-utik ya. Host, co-host, tolong jangan diutak-utik, sayanya bingung. Saling kiap-kiap. Nah, saudara, jadi saudara ya, ketika kita berdoa sesuatu, Tuhan nggak kasih, ya sudah nggak kasih. Itu loh saudara ya, berarti ada sesuatu. Berarti mungkin itu hawa nafsu kita. Ya sudah stop. Wah, mungkin harus kredit nih. Itu hawa nafsu saudara. Saudara percaya saya, kamu akan masuk di dalam kesulitan berikutnya.
Dari kesulitan kepada kesulitan kepada kesulitan. Ya, saudara ya, waktu saya berdoa di dalam hati saya, waktu itu saya ditinggal sama pastif liburan. Saya pernah cerita, saudara ya, saya baru mengumpulkan alat musik, tiba-tiba pastif liburan, padahal kita mau penginjilan. Baru 3 kali berangkat penginjilan, waduh, mumet saya, saudara. Saya nggak enak sama teman-teman kan, oh kita mau penginjilan begini, mau penginjilan begitu, tiap bulan kita mau penginjilan. Nggak jadi, saudara, ditinggal pastif, mumet. Saya cuma batin, saudara. Tuhan, kalau gini aku tergantung sama orang repot nih. Aku harus punya mobil sendiri. Batin, saya belum lagi doa, saudara. Belum lagi, wah doa puasa minta mobil. Wah, belum, saudara, belum. Itu tiba-tiba Tuhan kasih. Karena perlu. Karena apa, saudara? Karena perlu. Terus, ya, berapa tahun kemudian mobilnya rusak. Yang namanya beli mobil bekas ya. Pokoknya saya dandan, salah dandan ke bengkel Turki. Ternyata dibohongin, saudara ya. Nggak tambah bener, mobilnya rusak. Ya, tadinya saya, waduh, nggak mau beli lagi atau apa. Sampai ada beberapa orang mensupport, saudara ya. Terus, singkat cerita, akhirnya pokoknya saya beli bekas. Saya nggak pengen beli baru, saudara ya. Dan lagi ribet. Tapi tiba-tiba saya dikasih tahu, ya, pokoknya ada satu insiden sehingga saya harus punya perusahaan. Ya, ada satu insiden, saya harus punya perusahaan. Dan gara-gara punya perusahaan itu saya bisa dapat mobil baru dengan harga murah, yang amat sangat murah, saudara ya. Karena kalau perusahaan itu kan ada banyak inilah ya, banyak dari pemerintah, banyak fasilitas ya, saudara ya. Sampai sekarang perusahaannya nggak jalan. Tapi saya punya perusahaan, jadi gara-gara saya mau nolongin orang yang balelo, tapi saya jadi punya perusahaan, jadi saya bisa punya mobil bagus, saudara ya. Saya nggak minta, nggak maksa, ya nggak maksa. Ya buat saya mobil tua, mobil bagus cukup. Ya sudah, mungkin Tuhan suruh saya nge-grab. Udah, saya mau nge-grab, saudara ya. Tetapi balik lagi, saudara ya. Tiba-tiba Tuhan bilang nggak boleh. Aku akan cukupkan. Bilang enggak Tuhan, aku nggak mau nunggu donasi. Aku tidak suka nunggu donasi. Ya apalagi yang support saya ya masih muda dan saya juga masih kuat, saya masih bisa bekerja. Jadi salah tuh Tuhan berkata saya disuruh nge-grab. Nggak ada, saya nggak pernah ngomong coba deh. Saya kepengen nge-grab. Tuhan berkata, ini orang kulit pada kopokan, saudara. Iya, makanya Tuhannya mereka kopokan semua. Saya ingin nge-grab karena saya tidak mau hidup dari donasi. Ya. Dan waktu itu saya diharuskan punya slip gaji atau sesuatu penghasilan tetap. Nah, karena mengajar itu kan tidak ada penghasilan tetap. Tapi kalau nge-grab itu ada penghasilan tetap namanya. Ada bedanya, pokoknya kalau di sini ada bedanya ya. Kalau mengajar itu kan kita masuknya lewat rekening Indonesia. Terus saya share, kadang-kadang saya bagi ke Hagios, kadang-kadang saya bagi ke yayasan. Tidak semuanya buat saya, saudara ya. Nah, itu sudah mau jalan, bilang, aku kan cukupkan. Akhirnya, singkat cerita, saudara, pajak saya selesai semua, saudara ya. Pajak saya beres semua, tinggal pajak-pajak yang baru. Tiba-tiba urusan saya semua kerja semua. Coba lihat, saudara ya. Saya ingin ya melakukan sesuatu. Saya nggak mau tergantung dari donasi. Tetapi Tuhan bilang cukup. Dan cukupnya juga bukan karena donasi. Oh, sekali pernah ada seseorang kirim, ya, Pak Paul, aku kirim ya. Kirim 50 juta. Beneran 50 juta sudah dikirim. Saya bukan minta dari yayasan, tapi ada orang kirim 50 juta. Saya benar-benar tak tutup, saudara ya. Dan cepat sekali saya nutup ya. Cek. Terus kita ganti beberapa perusahaan listrik, perusahaan yang air yang murah, supplier yang murah, jauh lebih murah, asuransi yang lebih murah. Namanya kita orang warga negara baru Belanda, kita banyak nggak ngerti. Dulu kita ambil apa-apa yang premium, saya nggak ngerti. Ternyata ada yang murah. Ya dia diajar aja nih, saya tanya-tanya terus ya. Jauh lebih murah, jadi hidup kami sekarang jauh lebih ringan, saudara ya.
Coba saudara lihat ya, bagaimana Tuhan mengajari kita dalam sebuah proses. Nggak usah kita meminta-minta. Ya, saya nggak kedereng-dereng punya mobil baru, malah pada iri kan, malah pada sirik. Kita repot punya mobil baru, saya jadi malah disiriki orang, dicaci maki orang tiap hari, saudara, gara-gara punya mobil baru. Ya, itu makanya dari itu saya nggak mau punya mobil baru. Waktu itu Pak Stephen bilang, enggak Pak Paul, kamu harus pakai mobilnya yang ada baru, kalau nggak nanti ini lagi. Nah, akhirnya terpaksa saya harus punya mobil baru sekarang ya, saudara ya. Jadi iri kan, orang-orang jadi pada iri kan. Mulai dari si Edwin itu, nah itu. Ya, saudara ya. Jadi kita beli mobil kadang-kadang, kita ini hamba Tuhan. Ya, harus hidup sederhana. Karena begitu kita mewah dikit, orang iri, lo juga kamu, saudara ya. Apalagi donasi di kita itu banyak banget kan, bikin mata hijau. Tiap hari dikelendengi. Ya kan, karena orang kepengen donasinya. Dikira saya ngambil donasinya, saudara ya, buat beli mobil katanya. Emang gua cowok apaan? Emang gua cowok apaan? Saya banyak nyumbang, iya, saudara ya. Saya nyumbang, iya. Ya, nggak ngambil donasi. Nah, itulah saudara ya. Tetapi kalau kamu hidup bergantung sama Tuhan, coba lihat ya. Saya tidak pernah minta-minta sama kalian. Ya, saya punya mobil baru. Sofanya bekas, kalau mobil kudu baru. Karena kita pakai mobil tua kemarin boros sekali ya. Saya pakai mobil tua kemarin 1 bulannya lebih murah pakai mobil baru ini. Padahal mobilnya baru sudah bulannya jauh lebih murah. Belinya juga lebih murah, ajaib mungkin ada fasilitas itunya ya saudara ya. Jadi kayak rental mobil, tapi nanti di endingnya ini punya saya. Itu rental mobil itu rental saudara ya. Namanya rental leasing. Jadi saya nggak dikejar-kejar, nyerah ya udah dikasihkan aja. Kalau nggak punya duit ya kasihkan aja, kembaliin. Nggak kebebanan gitu ya. Namanya rental leasing. Nah, jadi saya nggak kebebanan, nggak kuat ya kembalikan. Tapi sekarang nyatanya tiap bulan kita terus ya, on time, selalu ada, selalu ada. Coba lihat saudara ya, cara Tuhan mencukupi hidup saya, saudara ya. Tidak pernah minta-minta sama kalian. Nggak pernah. Ya. Dan saya selalu buka, saya baru dapat uang ya, dapat ini, saya dapat ini ya. Dan saya selalu open. Rekening saya siapapun boleh lihat. Tapi begitu kamu lihat, kamu kudu ngisi. Oh itu aturannya di sini begitu. Saya tanya kalian ya, ada orang di sini anggota yang baru dibaptis, orang-orang yang kita baptis. Aku gitu nanya, bagaimana kondisi perekonomianmu? Aduh Pak, kita baru begini. Ya aku kudu ngisi rekeningnya dia. Saya nanya, saya kudu ngisi. Kata Yakobus apa? Kalau kamu bilang, pakailah pakaian hangat, kamu nggak kasih pakaian, kamu tuh cuman omdo. Kalau kamu nanya, kamu kudu ngasih, saudara. Itu aturan di komunitas kita. Kamu nanya, kamu kudu ngasih. Ya, ingat-ingat saudara ya. Ingat-ingat itu aturannya, saudara ya. Jangan cuma menasihati pakai pakaian hangat lah, makan yang kenyang. Makan yang kenyang gundul mupe, yang besok mau makan apa yang empuk, seharian aja belum makan yang kenyang. Terus selentik tahu rasa lu. Kalau kamu nanya, kamu kudu ngasih, saudara ya. Itu aturannya. Ya, itu Yakobus yang ngajarin kan. Yakobus tua kan ngajarin kita. Pakailah pakaian hangat. Tapi kamu harus sediakan pakaian hangatnya, jangan cuma nyuruh. Ya, saya belajar dari tante saya ya. Tante saya nanya, kamu gimana? Sudah bayar sekolah belum? Belum dibayari. Kamu gimana gini? Sudah beres belum ini? Natalan gimana? Ya, pengen beli apa? Nggak tahu. Nah, apa saja. Karena dia nanya, dia tiba-tiba beli baju baru. Itu saya belajar ya, saudara ya. Kalau tante nanya, pasti ngasih. Jadi kalau kamu ditanya, jawablah yang jujur. Ya, kalau saya lagi nanya, jawab apa adanya. Karena kalau kamu nanya, saya pasti keluar duit ya, saudara. Kalau saya nanya perekonomian tentang finance, saya pasti keluar uangnya. Jadi kalau saya telepon kalian, saya tanya kondisinya. Tapi kalau saya telepon Pak Stephen, gimana Pak? Ya, masa saya ngirim Pak Stephen 1 miliar, saudara, yang bener aja. Pak Stephen gimana bisnisnya Pak? Lancar nggak? Lancar. Aduh kurang lancar Pak Poni, butuh modal baru. Masa saya ngirim 1 miliar? Ya itu beda lagi ceritanya. Kalau itu saya sumbang doa. Ya saudara ya. Aduh. Nah, balik lagi ya saudara, lihat ya.
Allahku kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, saudara ya, bukan yang kamu inginkan. Sekalipun itu nilainya besar sekali. Ya, sekalipun itu nilainya besar. Ya, jangan takut. Ada. Ya, dulu Wisely mau sekolah, saudara, kan kita belum dapat status. Kita kudu bayar hampir 10.000. SMA saja bayarnya 3.000. Untuk pencetaraan ijazah SMA-nya 3.000 bayarnya. Ditambah mesti les bahasa sampai B2. Tambah lagi 6.000. Bayangin hampir 10.000 belum biaya kuliah, saudara. Waktu itu kita nggak ada status dan kita belum ada komunitas. Ada komunitasmu, saya tidak akan minta sama Anda. Ya, tapi apa, saudara? Allahku kan memenuhi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Nggak ada yang mustahil, saudara. 10.000 duit dari mana kita? 20.000 total. Duit dari mana? Tiba-tiba anak saya sekolah nilainya 10 semua. Terus ditunjukkan sama adminnya, jadi kepala administrasinya di sekolah itu. Dia ketawa, haha, sambil kaget. Wah, wah, oke, gratis. Dia bilang, weh, mendengar kata gratis itu seperti suara malaikat dari surga, saudara. Gratis, weh, gratis. Ya, Hofnet talent, nggak perlu bayar, saudara. Coba, saya udah pusing tuh, ini kalau ditagih kita ngomongnya gimana nih? Ya, tagihan pertama 3.000 pasti. Tagihan kedua 6.000 lagi sekolah bahasa. Ya, karena belum dapat status. Kalau dapat status mah gampang, pemerintah tinggal minta. Kita belum dapat status, masih nggak jelas, terdengar sayup-sayup kayak si Edwin. Masih terdengar sayup-sayup statusnya, saudara ya. Gratis. Wah, gara-gara nilainya 10 semua anak saya, saudara. Gimana coba? Apa kepikir tuh saya? Kan nggak kepikir, anak saya juga nggak kepikir, kaget dia nilai 10 semua, dia juga kaget. Dia kaget, saya juga kaget, kita semua kaget, saudara. Guru apa kepala adminnya kaget. Masuk kuliah sekarang udah master, saudara. Juni selesai dia. Ya, Juni ini dia selesai masternya. Kenapa? April, Mei, Juni. Ya, duit dari mana, saudara? Ya sekarang kita sudah jadi warga negara ya gratis ya, sekolahnya ya gratis. Ya kan, tapi bisa semua ya. Dan kalau anak saya tepat waktu ya gratis, benar-benar gratis sampai hari ini nggak perlu bayar. Kalau molor ya bayar. Duitnya dari mana? Selalu ada cara. Saudara, kamu jangan mikir duitnya berapa. Aduh, aku ini cuma tukang beca. Kamu jangan mikir tukang becanya. Kamu jangan mikir. Yang penting itu adalah keperluan. Bukan keinginan, bukan ambisi, bukan hawa nafsumu. Ya, saudara ya. Selalu kamu ingat-ingat ada dua hal. Kalau doamu tidak dijawab. Satu, itu karena hawa nafsumu. Kedua, karena kamu hidup dalam dosa. Tapi kalau kamu hidup di dalam Yesus dan remanya Tuhan Yesus hidup di dalam kamu, kamu tidak akan berdoa di dalam hawa nafsumu. Yang kamu doakan adalah keperluanmu, sekalipun kelihatannya butuh 1 miliar. Ya, sekalipun kelihatannya membutuhkan uang yang besar. Saya butuh itu, saya nggak pernah minta-minta sama kalian. Dan itu Tuhan sediakan, bukan uang dikasih, tapi dikasih gratis. Ya kan? Waktu saya butuh mobil, saudara, saya nggak pernah cita-cita sama kalian. Bahkan cita aja enggak. Kalau sama saya cita-cita curhat-curhat gini, tiba-tiba saya dikasih 15.000. Saya bisa beli keyboard baru, saya bisa beli bass baru, saya bisa beli alat musik baru semuanya. Bisa beli mobil, bisa bikin SIM. Batin, saudara, cuma ngebatin aja. Ya, orang tua kita itu kalau kamu lagi butuh sesuatu, kamu cuma lagi batin, longo, kenapa kamu bingung? Iya, ini laptopnya rusak. Cuma bilang laptop rusak, belikan. Ya kan? Anak saya yang kedua sama saja, saudara. Diterima sekolah Belanda, status belum jelas. Gimana caranya? Harus beli ini, beli ini, beli ini.
Duitnya dari mana? 3.000, 2.000 sekian, saudara, total. Ya sudah, serahkan sama Tuhan. Kita doa tiap malam ya. Kita berdoanya apa? Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, kita doanya begitu. Butuh sekolah, saudara. Tiba-tiba godfather-nya, ayah baptisnya itu nelpon. Nih, aku dapat yayasan yang nanggung iPad-nya. iPad-nya harganya 575 euro, saudara. Waktu itu. Kita cuma bayar 75 euro, itu pun kita mau bayar, nggak usah. Aku yang nanggung. Jadi kita gratis. Lo lihat ya, kebutuhanmu itu jawabannya bukan uang, saudara. Jawabannya adalah gratis. Tapi kamu jangan ngarep-ngarep gratis. Kalau kamu bisa bayar, bayar. Kita mah kalau bisa bayar, bayar, saudara ya. Kita nggak mau mental gratisan. Tapi kalau bisa bayar, kita bayar. Kalau kita nggak ada fasilitas, kita dengan rendah hati, kita gunakan fasilitas itu. Baju mah kita banyak bekas, saudara. Oh, ini dikasih, ini baru ya, saudara ya. Dari Amerika dikasih. Ya, saudara ya. Kami jarang sekali beli baju baru, saudara. Jarang. Kalau anak-anak, ya anak-anak punya uang sendiri-sendiri. Anak-anak itu dapat uang dari pemerintah. Jadi mereka selalu pakai baju baru. Kalau saya kan enggak. Jadi saya selalu pakai baju bekas. Kecuali ada yang ngasih. Atau saya tahu, oh kebeli nih, ada diskon murah nih. Saya baru beli tuh baju baru, sepatu baru. Tapi sekarang sih kita jarang beli bekas ya. Jarang. Selalu ada. Dan kita juga nggak setiap bulan beli. Setahun sekali saya belinya. Ya saudara ya. Atau kalau ada yang ngasih. Ini pun kemarin saya dipaksa bawa pulang. Terus saya nggak mau, jangan. Dipaksa, sudah dipaksa ya. Belanja kemarin dipaksa beli baju 3, dipaksa beli baju. Saya udah nggak mau, saya beli satu saja, hitam, cuma buat khotbah, ya kan. Nah itulah saudara ya, hidup sederhana. Hidup mulainya selalu apa? Dari sederhana. Mulainya dari apa? Dari hidup bersahaja. Maka kamu akan ya nggak ngoyo, nggak terbiasa dengan hawa nafsu. Jadi waktu kamu doa, ya doanya sesuai kebutuhan, bukan kepengen mewah, bukan kepengen wah, bukan kepengen supaya bisa pamer. Biasakan, paksakan hidup sederhana, sederhana, sederhana. Tiap harimu biasakan hidup sederhana, sekalipun kamu uang banyak. Ya, karena suatu hari kamu tahu, ketika kamu berdoa, itu adalah yang kamu butuhkan. Ketika kamu berdoa untuk sakitmu, ketika kamu berdoa untuk keluargamu, ya kamu selamatin. Ketika kamu menyakiti suamimu, ketika kamu menyakiti istrimu, kamu jangan pengen buru-buru masalahnya selesai. Kamu kudu nikmati dulu prosesnya. Ketika kamu berzina, ketika kamu masuk berbuat dosa, kamu jangan pengen cepat-cepat selesai. Nikmati dulu prosesnya. Ketika kamu bertobat, ya sampai selesai Tuhan dengan kamu. Percaya saya, pemulihan dari surga itu luar biasa. Ya, saudara ya. Ingat, kalau kamu berseru kepada Tuhan, ya, Tuhan Yesus itu nggak budek. Bapamu di surga itu nggak budek, saudara. Ya, tapi ada dua hal. Kamu berdosa atau kamu ingin memuaskan hawa nafsumu dalam doamu. Tapi kalau kamu berdoa sesuai keperluanmu, dan kamu hidup selalu tulus murni sama Tuhan. Ya, Tuhan bilang apa? Kalau engkau di dalamku, kalau engkau di dalam aku, di dalam kasihnya Tuhan Yesus, mengasihi, mengampuni, memberkati, ya, hidup dalam kasihku, dan remaku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, pasti dikasih. Tuhan Yesus memberkati.